cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS akan ngadain lagi kelas swing pendek lagi. Yang terakhir adalah di bulan Juli awal, dan sekarang akan diadain lagi hari Minggu tanggal 17 September 2023. Nanti di kelas ini kita akan ajarin gimana cara nyari saham swing ya yang bagus buat swing, dan saham-saham yang lagi diskon tentunya, dan gimana metode TP-nya teman-teman. Nanti kita ajarin di kelas, dan teman-teman juga akan dapat rumus dari kelas ini atau rumus dari swing ini, yaitu rumus Sugiono. Akan dapat rumusnya, dan teman-teman juga akan dikasih tahu gimana cara pakainya. Nah, ini adalah contoh MTEL muncul di rumus Sugiono itu di harga 660, dan sekarang harganya adalah 730. Nah, yang kedua ini adalah BNI dan Medco. Ini BNI muncul di 8.950, ini muncul di sekitar Sugiono. Terus Medco muncul di 900. Medco itu harga udah 1.200-an untuk saat ini. Mantap sekali, dan ini muncul sinyal di harga 905. Oke, bagi teman-teman yang pengen ikut kelas ini atau masih belum jelas juga, masuk bisa lihat video di atas. Nah, video di atas tuh saya jelasin tentang kelas ini secara detail, diklik aja dulu, tonton dulu. Nanti kalau masih belum jelas, masuk bisa langsung tanya aja saya. Kontak semua ada di deskripsi. Sebelum Mas Bro, yang mulai tadi Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas rekomendasi saham buat besok teman-teman, yaitu tanggal 11 September. Oke ya, nice. Ini IHSG hari Jumat kemarin seperti ini teman-teman ya, merah-merah nih 2 kali dari Kamis dan Jumat guys. Apakah besok masih akan lanjut turun? Kemungkinan iya. Why? Kenapa? Ya karena kita lihat di sini asingnya hari Jumat kemarin itu keluar 1 triliun teman-teman. Dan banyak banget saham-saham blue chip yang merah sih kemarin guys. Jadi ya kalau saham-saham blue chip yang merah ya otomatis IHSG-nya kan merah. Nah tapi kita akan berpikir positif aja guys ya untuk IHSG ya, semoga aja ya baliklah seperti itu. Tapi teman-teman yang istilahnya swinger atau investor gitu ya Mas Bro, mendingan wait and see dulu aja gitu ya guys, sampai nanti asingnya itu mulai entry lagi. Tapi kalau yang istilahnya scalper ya kan jangan seperti itu guys. Oke, kita lihat teman-teman ya, untuk kemarin guys ya, kalau kita lihat di sini asingnya itu keluar 1 triliun ini sama apa-apa aja. Nah, kita lihat di pakai MNC Sekuritas teman-teman, Mas Bro bisa lihat di Foreign TRX di sini. Ternyata yang paling banyak dibuang asing adalah saham Bank BRI teman-teman ya. Dia keluar sekitaran 400-an miliar. Nah, yang kedua BCA, yang kedua Telkom, yang ketiga Aman guys. Nah, Aman ini dibuang asing tapi masih hijau ya, karena bandarnya memang bukan asing. Tapi kalau yang BRI, BCA, Telkom ini asing guys. BNI ini juga asing guys untuk si bandarnya. Nah, yang NetPay apa? Yang NetPay ternyata BRI teman-teman ya, termasuk Bumi dan Film guys. Oke guys ya, kita akan lihat rekomendasi besok. Semoga aja sahamnya menarik buat teman-teman semua tentunya. Nah, yang pertama adalah saham dari BCIC teman-teman ya. Nah, BCIC ini ada RI guys ya, reg issue ya di harga atas. Nah, ini udah istilahnya BCIC ini 2 hari dia drop ya sampai ke 144, 145, tapi dia ditarik terus. Nah, artinya ada yang ngambil guys, ada pihak yang ambil di sini. Nah, kayaknya memang ini manfaatin momen reg issue ya di BCIC teman-teman. Nah, ini turun ada yang ngambil, seperti itu aja guys. Berarti ada yang akumulasi ya. Nah, kita lihat di sini untuk BCIC dia reg issue di harga 300, come date tanggal 29 ya, masih agak lama guys. Jadi ya masih mungkin aja ngejar lah ya. Tapi kalau feeling saya sih ya, kalaupun nggak sampai situ ya akan ngehit ke 200 lah untuk si BCIC ini guys. Dan sekali naik kan enteng sekali ya. Oke, kita lihat BCIC teman-teman, nih menarik guys ya. Toh kalaupun nggak langsung cuan besok ya hold aja sampai nanti come date reg issue seperti itu guys. Jadi masih aman untuk BCIC teman-teman. Nah, ini rata-rata top bayarnya juga di 150 ke atas ya guys ya. Nah, kita lihat di sini tuh XL. Nice ya untuk si BCIC, diakum dulu aja gitu ya sampai nanti reg issue. Nah, kalau kita lihat di sini IN ini masih tahan guys di AVG 136. Oke. Nah, kalau kita tarik lebih lama lagi tentu aja pada sangkut di atas ya di sini guys ya. Kita lihat dari awal 2021 deh. Tak lihatin dulu ya siapa yang sangkut di BCIC teman-teman nih. Kenapa nih? Apa sih nih? Bingung gua. Bentar guys. Nah, mungkin di sini. Nah, dari 2020 guys, kita lihat ya.
Ini dari awal BCIC IPO guys. Nah, di sini ada YP guys ya, di AVG 200-an. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, nih dari awal-awal BCIC ada gitu ya. Nah, kita lihat di sini YP juga di 200-an. Dan menurut feeling saya ini teman-teman yang sangkut di BCIC dia akan manfaatin momen tech issue ini di 300 ini. Dan mereka untuk ajang untuk mereka keluar. Dan kalau mereka pengen keluar, tentu aja sahamnya naikin ke minimal sampai ke harga ini ya, kalau mau CL atau balik modal seperti itu guys. Jadi ini potensi banget nih BCIC, jangan sampai ketinggalan kayak APEC ya. Kalau APEC sih saya ikut nih, mantap sekali cuan saya APEC lumayan besar teman-teman. Oke guys, itu untuk BCIC teman-teman ya, dicicil-cicil aja dulu. Nah, nanti targetnya ya minimal ke, ya kalau mau non out ya mungkin besok bisa ke 150 lah, semoga lah ya. 160 160. Nah, kalau jebol baru ke 190, kalau jebol ya ke 200-an seperti itu guys ya untuk si BCIC. Nah, selanjutnya yaitu saham dari MTEK guys. Nah, MTEK ini merah lah kemarin ya, merah tapi volumenya nggak terlalu gede teman-teman. Ini disupport lagi si MTEK. Kita lihat MTEK teman-teman. Nah, kalau kita lihat indeks dari indeks Nasdaq itu kan hijau guys ya. Nah, semoga aja besok saham teknologinya pada hijau teman-teman. Nah, MTEK ini kan minus guys, tapi MTEK ini bisa-bisa cuan singkat ya, cuan instan gitu, karena dia MTEK ini dia perusahaan holding investasi teman-teman ya, kayak Saratoga gitu guys. Nah, tiba-tiba dia juga bisa plus. Nah, kalau misalnya MTEK ini plus guys, nah ini bakal bisa naik tinggi guys profitnya guys. Kalau profitnya plus ini bisa naik tinggi. Ini bahkan sempat naik sampai ke 3.000 untuk MTEK. Jadi misalnya nunggu aja si MTEK ini ngiris laporan keuangan kuartal 3, kayaknya sih bagus ya, karena kita lihat BBAI dan bukanya juga udah mulai bagus kan anak usaha si MTEK guys. Kita lihat MTEK apa yang terjadi kemarin. Nah, kita lihat hari sini guys ya, si MTEK guys. Nah, ada GR guys ya, ambil di 580 ya. Kita lihat dari seminggu yang lalu. Nah, ada YP di 590, GR nih yang ambil guys. YP di 590. Oke guys, ya. Ini besok hijau nih. Kalau menurut saya sih MTEK besok hijau guys. Nah, ini YP ngambil banyak di 606. Dan targetnya 610 minimal ya untuk si MTEK ini teman-teman. Nah, sebagai teman market MTEK cicil-cicil aja dulu, TP-nya harus di atas 600 lah. Itu target dari MTEK teman-teman. Oke, untuk batas CL ya, kalau MTEK ini mungkin ada batas CL-nya ya. Kalau menurut saya sih batas CL-nya bukan support ya. Nah, bukan support dan resisten guys. Ini kalau support dan resisten kan dia udah di bawah banget ya. Kalau mau CL MTEK mendingan nunggu rilis laporan keuangannya dulu. Kalau laporan keuangannya itu positif ya tahan aja, tapi kalau masih negatif ya masih bisa CL dulu. Seperti itu guys ya, nunggu rilis laporan keuangan aja kalau mau CL MTEK. Oke, kita lihat GDST ya. ST ya, kita lihat GDST di sini. Nah, ini GDST juga menarik teman-teman. Kita lihat Gunawan Dian Jaya Steel ya. Bener ya, Gunawan Dian Jaya ya guys. Bener ya. Nah, kita lihat di sini menarik ya. Di sini kalau kita lihat ROE-nya 21%, PBB 1 kali, PER-nya 4 kali. Dan di sini harganya termasuk saham murah guys untuk si GDST. Jadi lumayan oke nih ya. Bagi teman-teman yang suka saham-saham dengan valuasi murah ini bisa lirik dari GDST teman-teman. Nah, di sini ada CC yang masuk di 148 ya. Tadi sempat nyentuh ke kemarin saya 153 ya waktu hari Jumat teman-teman. Oke, kita lihat di sini ada YP di 148. Ini menarik guys, harusnya besok bisa ke 150 lebih lagi untuk si GDST teman-teman. Nice, kita lihat. Di 172. Ini paling kecil aja di 156 guys. Jadi aman untuk GDST teman-teman. Nah, mungkin aja akan hit ini ya 154 lebih lagi lah untuk si GDST besok ya. Bagi teman-teman GDST bisa ambil aja di sini gitu ya. Untuk TP-nya di atas 150. Batas CL, kalau bisa sih batas CL GDST itu nggak ada. Jadi istilahnya pakai MM aja guys, karena valuasinya juga masih menarik dan murah. Nah, kalau dibawa turun ke 130 ya tambah muatan gitu. Jadi istilahnya pakai MM gitu ya, belinya bukan all in seperti itu biar nggak CL kalau di saham GDST. Oke, terus list guys. Kita lihat Sliss di sini. Nah, Sliss juga udah di bottom banget ya guys ya. Di sini Sliss ini juga termasuk salah satu motor ini ya. Motor listrik terkenal juga kalau si Sliss guys. Ya, Sliss mereknya Sliss guys.
Nah, di sini kalau kita lihat valuasi juga masih lumayan oke lah, per 11 kali, PBV 0, gitu ya, untuk si ROE-nya 7%. Oke, Sliss. Kayaknya sih Sliss ini mungkin kedepannya ini bakal bagus guys ya, karena di motor listrik kedepannya pasti semakin bagus. Nah, di sini ada GR guys yang masuk yang kemarin hari Jumat di AVG-nya 118. Nah, kita lihat dari awal bulan guys. Nah, ada PD di 124 teman-teman. Bentar, tak liatin dulu dari Agustus. Nah, ada CC di 130-an guys. Nah, ini harusnya sih Sliss ini bisa dijual di atas 130 lagi untuk si Sliss ini teman-teman. Next, untuk Sliss ini di bottom banget guys ya. Istilahnya udah saya tulis, ini harusnya mulai naik guys untuk si Sliss. Targetnya di atas 130 lah untuk Sliss guys. Nah, bagi teman-teman ikut Sliss bisa ambil di sini tentunya. Untuk TP-nya di 125 lebih lah ya. Mungkin kalau feeling saya sih guys ya, mungkin minggu ini atau minggu depan harusnya Sliss ini bisa dijual di atas 130. Dan untuk Sliss untuk batas CL maybe ya mungkin tetap ada kalau di pas CL-nya. Udah all time low guys ya untuk si Sliss ini guys ya. Ya tunggu aja gitu ya. Kalau CL di bawah 110 lah. Itu bisa di CL gitu ya 110 guys. Tapi kalau saya sih mendingan kalau udah beli Sliss gitu ya, misalnya belum cuan gitu, hold aja sampai rilis laporan keuangannya aja guys. Oke, terus Baby. Nah, ini disuruh bahas guys ya. Baby gimana bang? Nah, kalau Baby ini waktu di hari pertama IPO saya jual di harga 322. Nah, ini waktu IPO guys. Ya, si Baby ini. Nah, teman-teman di grup STS yang pakai MNC pasti kejual di situ juga. Kalau nggak di 320 ya 322 lah. Mungkin dikejual di situ. Nah, di sekitaran ini saya jual guys. Nah, kemarin ya di hari IPO. Nah, ini mah turun guys. Mungkin ada teman-teman yang trading gitu ya, terus dibawa turun. Apakah masih aman gitu untuk Baby? Kita lihat ya guys. Nah, Baby harusnya sih kalau menurut saya masih aman teman-teman ya untuk si Baby. Kita lihat di sini juga AI ini belum ngeguyur. Ini baru AI, mungkin AI retail ini guys ya, baru keluar cuma 300 juta tuh kecil banget ya, sedikit ya. Jadi ini bukan AI UE kalau menurut saya guys. Nah, ini nggak ada AI-nya guys. Belum ngeguyur UE-nya, jadi kalau menurut saya sih masih aman. Nah, kalau fundamental sih seperti ini teman-teman ya. Waktu itu udah saya bahas di IPO gitu. Nah, kita lihat di sini balik lagi ke sini saya jelasin waktu IPO kemarin teman-teman. Di sini ada namanya convertible bond ya, hutang yang dijadikan saham gitu ya. Oleh si BY ini guys ya, Bloombergers Pte Ltd. Nah, ini Bloombergers ya, BY ini jadi pengendalinya ya. Pengendali ini Baby yang baru 10 hari ya, 10 hari semenjak IPO nih guys ya. Jangan ya, dalam kurun waktu 10 hari kerja setelah pencatatan perseroan ya, 10 hari kerja ya. Nah, 10 hari kerja teman-teman ya, si BY ini mau CB gitu ya. Membeli saham dari pengendalinya si Baby. Si BY ini nanti jadi pengendali utama. Nah, dia itu perlu waktu 10 hari teman-teman. Ini baru 2 hari. 10 hari kerja itu berarti 10 candle. Ini baru 2 candle teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih ya, misalnya sangkut di Baby di atas 300, maybe seperti itu. Menurut saya sih tunggu aja sampai 10 candle. 10 candle saat si BY ini jadi pengendali beneran si Baby. Nah, ini kan waktu 10 hari teman-teman. Dengan harganya 373. Dan pastikan teman-teman itu punya AVG di bawah ini. Bisa dipahami ya di sini karena BY ini membeli saham dari PT Karmo dan Manots itu seharga 373, itu hampir sekitaran 25% lebih gitu ya dengan harga segini. Nah, kalau misalnya Baby ini di bawah ini kan berarti BY ini floating loss guys. Pengendali masa floating loss gitu ya, harusnya sih enggak ya. Jadi istilahnya masih bisa ditunggu sampai waktu 10 hari. Nah, tunggu aja kalau teman-teman sangkut yang belum sempat kejual kemarin si Baby di hari IPO gitu ya, terus malah beli lagi trading terus nyangkut, tunggu 10 hari. Nah, dan pastikan teman-teman AVG-nya di bawah ini kalau mau cuan. Seperti itu guys, itu analisa saya aja.
sabar dulu untuk si baby ini. Atau mungkin besok juga masih bisa hijau gitu ya. Ya kita nggak tahu gitu ya. Ya mungkin cuma masih dari itu, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.